kalau misalnya aku lagi pengen gitu kan, ya aku juga gitu juga gitu loh. Misalnya di parkiran di kantor gitu, aku buka My Panties gitu kan. Terus aku foto-foto gitu, terus upload di akunku. Di altar. Gitu. Suka bikin basah. Halo Sobat Basah, ketemu lagi di channel Suka Bikin Basah. Bukan cuma bahas soal selangkangan, tapi juga menambah wawasan. Topik malam ini apa tuh, Men? adalah topik yang menarik. Iya iyalah menarik. Always. Apalagi itu soal selangkangan gitu kan. Kita menyebutnya tuh sebagai second account di sosial media. Dimana sebagian orang menyebutnya adalah alter. Akun alter yang specifically itu isinya adalah soal Ya bahasa ya selangkangan sih, soal seks. Mulai Ada dari- yang gue tahu ya, ada yang apa namanya majang-majang foto. Nude Nude segala macem, atau even sampai apa sih open BO itu termasuk gak sih? Nggak tahu lah. Nggak tahu Nanti ya. untuk lebih jelasnya kita langsung aja nih ngobrol sama narasumber yang cukup fenomenal di dunia alter, di circle-nya di dunia dia. alter. Orang-orang menyebutnya Madam Madam. dengan akun yang kita tahu di Apa sih namanya Twitter, akunnya? Tapi kalian kalau mau follow mungkin akan susah di approve karena dia cukup selektif dalam memilih followernya. Dan dia tidak begitu memerhatikan followernya karena dia sendiri sangat apa ya, mempunyai tujuan yang dia punya tujuan sendiri. ya. Kenapa Dan dia membuat hal tersebut itu? orang-orang yang berkecimpung di dunia alter ini menyebut dia sebagai seorang legenda. Aja. Kayak ini ya, di Naruto tuh kayak Jiraiya. legenda. Karena pengalamannya udah cukup lama ya di dunia alter gitu. Jadi udah banyak cukup orang yang tahu lah dia ini siapa ya. Dan cukup diakui oleh para penggiatnya. Penggiat. Oke, langsung aja kita panggilkan Madam. Halo Madam. Hey, Apa kabar, Madam? I'm good. Kalian? Oh ya. Ya, Wah, baik. baik, kita baik. Wah, Madam lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk nongkrong ngeliat-ngeliatin manusia, siapa tahu ada yang cakep. Biasa ya, seperti alternya. Wih, oke Madam. Kita nih hari ini ngomongin alter ya, sesuai apa yang Madam alami dalam keseharian. Dalam keseharian ya. Iya dong, keseharian. Iya. Madam masih tetap memainkan alter ya sampai hari ini. Ya dong. Kalau bilang iya dong. Masih berjalan. Masih berjalan. Juga sih sebenarnya. Madam, kita tanya dulu ya. Mungkin pendengar banyak yang belum paham. Apa sih alter itu, Madam? Kalau dari again, ini aku bukan ngomong doelah legend. Enggak juga ini. Ini testimoni dari teman-teman alter soalnya, Madam. Ini saya praktisi saja. Iya. Jadi kalau dari ilmu psikologi sih, yang namanya alter ego itu adalah karakter dari seseorang yang tidak dominan dalam diri dia, sehingga karakter itu jarang sekali kelihatan. Dan kemungkinan munculnya karakter itu ada pemancingnya. Entah itu pikiran orang itu sendiri atau mungkin dari keadaan sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Jadi itu basically kalau psychologically wise, secara umum alter ego itu adalah sifat manusia yang sisi lain dari manusia yang jarang kelihatan secara umum, secara daily basis. Kalau misalnya gue dibilang, iya alter egonya Madam itu bitchy. Enggak, Madam itu always bitchy ya. Wow, always bitchy. Siap. Jadi Madam itu galak gitu kan. Enggak, Madam memang selalu galak most of the time. Jadi memang itu udah karakter bawaan. Tapi ada karakter-karakter aku yang memang nggak selalu muncul gitu. Itu nanti kita bisa bahas-bahas. Oke. Gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteksnya Twitter, ada namanya kan istilahnya akun alter Twitter tuh. Nah, disitulah pemilik akun itu memunculkan sisi-sisi diri dia yang nggak biasanya dia tampilkan
segala bentuk, segala rupa. Iya. Mengekspresikan dirinya. Gitu. Ya, Itu tapi macam-macam, entah tentang seks kah, tentang observasi dia pada kehidupan kah, apapun, politik kah, gitu. Oh, politik. Gitu. Iya, ada juga, iya juga. Ini kan kalau Madam specifically berarti kan akun alternya yang ngomongin soal seks gitu kan. Nah, emang beda-beda kan, maksudnya orang bikin akun alter nih tujuannya beda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, kalau Madam sendiri nih tujuan bikin akun alter tuh apa sih? Atau menciptakan alter itu di media Twitter tuh apa sih sebenarnya tujuannya Madam? Ini dari awal mula atau? Ya, gue cuma pengen tahu tujuannya. Lalu gitu kan udah zaman dulu pertama kali ya, itu aku nyari sex partner. Oh, dari awal mula nyari sex partner. Tapi makin kesini? Demikian lah. Makin di sini lebih kepada sexual expression yang aku aja, terus melancarkan propaganda Madam sendiri. Oke. Macam panggung buat diri sendiri aja sekarang. Oke. Oh ya, untuk follower sendiri, Madam, ada nggak sih sebenarnya follower real life yang nggak hanya di Twitter, Madam? Dan seberapa banyak? Ya, seberapa banyak followernya? Oh ya, ada followerku, of course. Ada beberapa followerku yang kenal aku. Nggak sampai setengah. Oh. Nggak sampai setengah followerku itu yang jadi real friendsku. Oh gitu. Berarti banyak yang bukan juga sih. Karena ya jangankan aku mau ketemu sama orang untuk masuk ke akunku aja aku milih banget gitu. Again, kenapa tuh, Madam? Karena konten. Karena aku rasa kontenku nggak cocok cuma banyak orang gitu ya. Oh, berarti Madam bukan mencari banyak follower ya di akun alternya ya? Ya, karena aku sudah menemukan sex partner yang sangat cocok. Dan kemudian dari teman-temanku, follower-followerku yang ada pun aku sudah kebutuhan seksku itu memang sudah sedikit banyak terpenuhi juga gitu loh. Jadi aku bukan tipe akun yang yang nyari follower. Jadi follower. Jadi orang tuh cuma baru bisa masuk jadi follower aku tuh kalau by reference. By reference. Oh itu. Susah juga ya. Legend ya, susah dong. Ini heran nih langsung nih dia kemarin. Nah, Madam, kalau boleh kita tanya nih, sebenarnya alter itu sifatnya positif atau negatif sih, Madam? Menurut aku ada positif negatifnya gitu loh. Kalau dari pengalaman aku sih, aku yang cukup beruntung ya dapat positifnya ya. Kebutuhan egoku, kebutuhan seksku terpenuhi gitu kan. Tapi ada juga negatifnya. Negatifnya adalah ketika terjadi yang namanya spillan. Spillan itu adalah ketika identitas asli si orang itu, pemilik akun itu dibawa ke publik. Itu apa sih namanya itu kalau di bokep-bokep itu namanya apa sih, Man? Apa tuh? Ketahuan. Iya, ada yang bocor gitu loh. Soalnya kan kayak misalnya di akun-akun di web bokep gitu kan ada forum yang biasanya suka nge-share foto-foto misalnya mantan gua, pacar gua, terus ada yang bocor gitu kan. Itu terjadi juga ya ternyata. Iya. Nah, tapi iya. Dan spill itu biasanya kan dengan maksud yang tidak baik. Iya, juga iya. Mungkin si cowok ini udah deket sama satu akun, terus dia mau ngajak bobo-bobo enak, terus ternyata si akun ceweknya menolak, terus si cowoknya sakit hati, di-spill lah. Iya, disebarkan tuh. Ya, itu bahaya sih. Kurang ajar juga. Itu bahaya. Jadi makanya aku nggak sembarang orang untuk bisa jadi follower aku. Oh, berarti untuk merahasiakan jati diri asli dari si alter ini memang harus ketat banget ya, Madam? Aku rasa baiknya begitu. Again, kita ngomongin tentang sisi diri kita yang kita sebetulnya tahu dan sadar.
bahwa nggak banyak akan diterima sama masyarakat luas gitu. Maksudnya kalian nggak akan kebayang gitu kehidupan real aku itu sebetulnya bagaimana. Berarti ya sangat, kan kalian lihat. Iya, sangat bertolak belakang kan kehidupan real Madam sama di alternya Madam. Sebetulnya bukan tertolak belakang ya bilangnya ya, tapi itu gimana aku di TL itu mungkin nggak akan ke semua orang aku akan bebas ngomongin. Pengen sih bebas ngomongin tentang seks, tapi ternyata nggak bisa dong sama semua orang aku ngomongin tentang orgy, tentang pengalaman lesbian aku, ya orang bisa kencang kali. Apalagi di Indonesia, ya kan? Kita tahu sendiri kayak gini. Iya, jadi memang positif negatifnya itu banyak sekali. Kita kalau mau punya banyak akun-akun alter itu mesti pinter. Tiap hari ada kasus kok. Tiap hari ada. Tiap hari ada kasus. Iya sih, suka lihat-lihat gitu loh, Madam, di Twitter tuh kan suka ada yang kayak nih kalau misalnya saya kategorikan kalau yang jualan itu bisa nggak sih, Madam, kayak Open BO misalkan. Itu termasuk alter nggak sih, Madam? Enggak. Karena dia sebetulnya udah open, enggak. Dia kan udah nggak pakai filter lagi. Kan mukanya udah dikasih tahu nggak sih? Oh, berarti itu nggak bisa disebut alter ya? Dia emang jualan aja dia. Jualan aja gitu ya. Memang udah jualan. Secara umum dia memang udah jualan. Palingan itu adalah dia nanti nge-stikerin bagian tubuhnya. Tapi kan itu bukan karena dia mau menutupi identitasnya, tapi cuma supaya itu marketing gimmicknya dia doang, marketing strategi dia untuk bikin orang penasaran. Gitu. Kan ketemu juga pada akhirnya. Ya ujung-ujungnya ya benar. Pakai topeng kali dia, pakai topeng Deli. Iya, udah nggak di-spill lagi tuh, udah kelihatan. Oh lo, ya udah. Iya, tapi kan istilahnya kalau udah ke stiker gitu kan ya, istilahnya ya mukanya kayak gimana sebetulnya lo nggak tahu. Atau biasanya fotonya cuma seleher doang gitu ya. Nah pas datang ya seleher doang gitu, ada palanya. Ngeri banget. Horor dong. Sange kagak. Atau tidak? Nah gitu. Nah bayangin kalau, akun aku kan sama sekali nggak ada filternya kan. Iya sih. Open terpampang gelar banget kan sebetulnya kan. Masih pada penasaran kan? Rasakan. sulit caranya, sangat sulit. Ini harus dari people talk. Oke. Sebenarnya Madam sendiri udah berapa tahun sih punya alter nih? Atau berkecimpung di dunia alter ini? Baru kok, baru 5 tahun. Baru 5 tahun. 5 tahun. Iya. Baru 5 tahun. Lumayan lah ya. Lumayan sih sebenarnya. Ya mungkin, tapi Madam di luar alter emang udah terkenal duluan kali ya? Kalau mungkin untuk sense of adventurous-nya aku pengen nyoba ini itu mungkin sudah di kawan-kawan dia. Kok gini ya, bisa terkenal gitu tuh gimana sih, Madam? Kayak pertama kalinya tuh Madam apa mungkin circle-nya Madam gede gitu, maksudnya Madam suka berteman dengan banyak orang, terus jadi kayak banyak nih yang kenal gitu, atau gimana Madam? Mungkin karena dari kontenku, jadi mesti dimengerti bahwa pengguna Twitter di Indonesia itu range umurnya adalah seumuran kalian. Dan aku sudah 25, di atas kalian, sangat di atas kalian. Aku di atas umur 40 ya. Nah, jadi ketika orang melihat kontenku seperti demikian, beserta konten-kontenku yang lain, mereka mikir, gila nih ya, nih orang berani banget ya, kan gitu tuh. Yang sudah dulu nih, mulainya awalnya dulu gitu kan. Tapi maksud aku, legend kah? Atau apakah? Enggak, aku nggak pernah ngerasa legend. Tapi orang jadi penasaran itu memang karena tahu nggak akunnya si ini gitu loh, ngomongin aku gitu kan, terus ya nanti dia orangnya kayaknya asik deh gitu, padahal menurut aku sih biasa-biasa aja ya akunnya ya gitu. Jadi ya orang jadi penasaran sih gitu loh, siapa sih ini, kok ada ibu-ibu yang beraninya sebegitunya gitu loh. Tapi ya juga ada satu pengaruhnya adalah bahwa pasangan aku itu salah satu pemain alter yang cukup lama, dan dia kontennya dia cukup ekstrim.
Nah, jadi ceritanya waktu itu orang bertanya-tanya, wah siapa ini yang menjadi pasangannya akun itu? Gitu. Gempar ya? Gempar. Jadi pasanganku ini udah jauh lama main alter daripada aku. Dan jadi orang kaget gitu dari sekian followersnya dia, ini siapa perempuan ini? Kok bisa jadi pacarnya si akun ini gitu loh. Wah, gitu. Gila. Oh makanya mungkin di situ baru dibilang legend, karena mungkin dari selain dari kontennya, tapi dari apa relationship itu mungkin ya. Iya. Tapi again aku nggak pernah loh ngaku-ngaku legend. Iya. Ya kita kan taunya dari legend Madam gitu. Ngomongin soal seks. Nah, menurut Madam sendiri untuk di akun-akun Twitter yang sekarang nih cenderung nyari yang kayak gimana sih, Madam? Kayak untuk membuat alter tuh anak-anak ya kan, saya juga kurang paham sih, maksudnya range umur berapa yang biasanya tuh orang bikin alter untuk mencari kebutuhan seksnya gitu, Madam. Sebenarnya tuh gimana sih Madam sendiri tuh melihat fenomena ini sekarang? Fenomena. Jadi misalnya kita ngomongin dari ceweknya dulu lah ya. Untuk yang usia muda itu pun terbagi-bagi. Ada yang memang kayaknya bergalau-galauan pengen punya pasangan, punya pacar, cari pacar gitu kan. Nah, tapi dari yang memang mencari pacar, memang cuma ada yang cuma nyari casual sex doang. Aduh, pengen ewek nih. Gitu kan. Terus dia akan dapat respon-respon dari followersnya. Dan siapa tahu dia memilih salah satu yang merespon postingan dia itu gitu. Itu satu. Nah kalau misalnya yang untuk kategori older women, misalnya ibu-ibu gitu, tante-tante gitu, kadang-kadang kebanyakan aku lihat sih lebih kepada self expressionnya. Maksudnya lihat nih, gue udah berumur tapi gue masih cakep loh gitu loh. Itu kalau dari cewek ya. Jadi apapun tujuannya si cewek itu bermacam-macam lah mengapa dia pakai akun alter itu. Tapi memang biasanya sih kalau aku lihat secara umum itu bahwa kita pengen connection, entah itu sexual connection, entahkah itu kan friendship connection, ataukah malah emotional connection gitu loh. Jadi makanya sebegitu bervariasinya lah konten alter account itu. Kalau cowok sih biasanya nyari bacol ya. Iya pasti lah. Mepetnya gitu. Gitu. Ini kan secara garis besar alter di sosial media, salah satunya di Twitter ini merupakan kegiatan memamerkan gitu atau eksibisionis gitu. Nah, kalau secara teori itu kan itu adalah hal yang sebuah kelainan gitu. Nah, kalau menurut Madam hal itu gimana? Ini menurut pendapat pribadi Madam aja ya? Ini menurut pendapat pribadi ya. Dan aku bukannya belajar seksuologi apa. Sebagai pelaku aja. Sampai pelaku. Praktisi. Sebetulnya praktisi sebenarnya. Iya. Kalau perkara exhibition itu, kalau kamu kalau kamu nanya sama orang seperti apa, apakah itu kelainan? Aku akan bilang bahwa itu tidak kelainan. Tapi again, scope penerimaan aku terhadap seksualitas ya sebegitu besarnya. Jadi itu kan karena ada keinginan dia untuk exhibit, dan dari exhibit itu kan dia kan ada adrenaline rush, kayak bermain dengan api gitu loh. Nah, dengan adrenaline rush itulah dia menjadi sexually aroused gitu loh, kedut-kedut jadinya. Kedut-kedut. Oh, kayak ini ya. Fantasi. Iya. Fantasi itu ya. Jadi benar harus itu ya? Ya, bisa jadi fantasi dan itu dijalankan gitu kan. Misalnya dia pergi ke Alfamart tapi ternyata dia nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam gitu. Terus dia dengan sengaja ngangkat bajunya. Gue jadi inget ini si E-nya 3. E-nya 3 siapa aja? E-nya 3. Oh iya. Herat. E-nya 3.
Gue juga sering dulu waktu zaman kuliah. Kan dulu ngekos ya ke Indomaret gitu nggak pakai sempak. Karena sempaknya habis belum di laundry. Ya itu nggak ekstrim dong. Itu kan nggak sengaja. Gitu kan? Nggak sengaja. Oke. Nah tapi itu juga kalau misalnya aku lagi pengen gitu kan, ya aku juga gitu juga gitu loh. Misalnya di parkiran di kantor gitu, aku buka My Panties gitu kan. Terus aku foto-foto gitu, terus upload di akunku. Di altar. Oke. Di akun gitu. Nanti ya rame dah tuh, aduh madam, whatever lah anak-anak. Anak-anak. Iya. Itu. Tapi for me it's actually quite normal, orang punya kebutuhan untuk dapat adrenalin rush seperti itu. Ya. Bermain dengan api. Bermain dengan api. Ya mungkin buat para pelakunya itu, ya itu mungkin mereka punya fantasi sendiri yang membuat lebih membakar lagi gitu loh, men. Jadi kayak lebih puas aja rasanya kalau udah kepuasannya bisa didapat lewat. Iya, menarik juga. Kan tadi Madam bilang tujuan awalnya Madam main dan punya akun alter ini buat cari partner seks ya. Sampai akhirnya menemukan nih, yang tadi Madam bilang akhirnya menemukan yang apa sih, yang cocok, yang sejati ya, apalah gitu. Itu perlu melewati berapa banyak gitu. Gue nggak nanya jumlahnya gitu. Maksud gue gimana tuh pencariannya, dan sampai sekarang masih ada nggak sih yang mencoba buat godain Madam gitu? Aduh, jadi aku masuk kedengeran ya suaraku ya? Kedengeran. Jadi waktu itu aku bilang sama teman aku, I'm looking for a guy to fuck basically, gitu kan? And then I said, aku bilang sama teman aku tuh bahwa the guy needs to be skilled, punya kemampuan tempat tidur yang memumpuni gitu ya. Nah terus ya udah, terus temanku bilang ya udah coba aja bikin akun alter gitu kan. Terus ketemulah aku sama satu akun ini yang itu tadi, yang sudah punya punya persona sendiri, sudah punya image sendiri di akun alter itu. Ya ternyata setelah 3 bulan ngomong di DM kayak gitu ya, one day I just decided untuk ke tempat dia. Dan di situ kita ternyata skill kita sama gitu loh. Dan kita punya genre dalam hal selangkangan itu ternyata sama gitu. Ya udah, sejak itu nempel gitu. Ini ngomongin 5 tahun lalu loh. 5 tahun lalu. Tapi memang aku punya kebebasan untuk ekspor yang lain kan gitu. Jadi misalnya kalau ada cowok lain yang tertarik ya go ahead aja gitu loh. Karena kan kadang-kadang kan juga ada event-event kerja kelompok istilahnya. Kerja kelompok. Begitu juga dengan ini ya, dengan Madam membiarkan dan membebaskan partner Madam melakukan hal serupa. Iya, tapi kita memang sudah ada agreement, karena sudah ada agreement bahwa bila kita mau kerja kelompok istilahnya, atau misalnya mau kerja kelompok atau hal-hal yang lain, itu kita saling kasih tahu aja gitu. Tapi nggak pernah ada nggak boleh gitu. Nggak ada larangan. Oke, gue pikir kayak orang pacaran. Iya, kayak orang pacaran. Beda ya. Kayaknya ini konteksnya lebih ini. Memang pacaran. Kita udah emotionally involved, tapi mungkin karena kita punya pemahaman yang sama tentang kegiatan itu, jadi kita nggak terlalu ribet gitu loh orang sebagai pasangan ya, nggak terlalu ribet. Yang penting aman gitu aja. Yang penting enak. Sampai di titik ini nih, Madam, sebenarnya tujuan untuk berhubungan seks sendiri itu apa sih, Madam? Halo? Kalau aku sih
untuk kebutuhan kesehatan ya. Kebutuhan kesehatan. Sangat, Iya sih. sangat kebutuhan kesehatan. Sangat. Sangat. Jadi juga kebutuhan kesehatan, kebutuhan emosional, yang kebutuhan itu sangat besar, sangat dominan dalam diri aku. Misalnya terakhir kali aku dapat itu seminggu lebih yang lalu. Seminggu lebih yang lalu, dan ini aku udah mulai pusing nih. Gitu kan. Bisa, udah mulai pusing. Bisa, gila loh. Bisa apa? Bisa pusing. Dokter kan pusing. Dan aku sudah mulai kontak-kontak nih teman aku nih, mana nih yang bisa diajak. Ya seperlunya aja sih sebetulnya. Ya kebetulan perlunya banyak gitu. Banyak. Gue jadi penasaran deh, Madam nih kan udah kayaknya pengalamannya banyak banget gitu. Sejauh apa sih pengalaman Madam dalam urusan soal seksual ini gitu? Dalam urusan ya hal-hal seksual ini gitu. Maksudnya sejauh apa nih? Ya hal apa aja yang udah pernah Madam lakuin? Apakah gue udah semuanya gitu? Lu mau nanya gue apa aja ke gue juga, gue pernah ngelakuin gitu. Yang belum aku lakuin itu adalah dengan binatang sama dengan underage itu aja deh. Binatang under. Enggak lah. Enggak, itu udah titik. Itu belum. Manusia lah, enggak jangan. Ya kan itu kan hanya fantasy. Iya, jadi fantasy sih memang sih. Kita tidak menyalahkan, kita tidak bilang itu benar juga. Iya. Ya, tapi kalau secara sisi manusia kan, ya itu udah titik batasan lah. Gitu. Tapi overall semua variasi, semua gender itu udah pernah ya, Madam ya? Semua gender ya, keren juga ya. Ya, gender, posisi maybe. Jadi kalau misal standar-standarnya kayak misalnya lesbian scene, atau misalnya orgy, atau misalnya in public places, atau exit, atau public masturbation, BDSM, udah gitu. Wow. Ya, tapi Madam straight kan? Maksud gue kan Madam lurus nih, tetap suka cowok dan kelaminnya gitu. Apa yang mendorong Madam? Tadi Madam bilang udah lesbi, udah pernah gitu. Apa yang mendorong Madam sih melakukan hal itu? Apa karena? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Apa karena ya, sesimpel penasaran aja terus ingin membuktikan? Sama aku itu wajar karena logikaku mengatakan bahwa dia punya tool yang sama dengan aku. Jadi cara kita namanya sesama perempuan itu pasti tahu cara yang paling enak untuk diperlakukan gitu. Jadi tapi aku kalau misalnya kayak gitu sih nggak pernah ngeklaim aku ini bi atau I'm a lesbian atau I'm a hetero, aku sih nggak pernah ngeklaim ya. Karena mau cowok ya kalau I'm turned on by them ya udah jadi gitu loh. Mau orang Indonesia kayak mau orang asing kayak, malah pengalamanku pertama itu sama orang asing. Jadi kalau aku untuk lesbianism itu it's asik lagi. Aduh, gimana sih klinis gitu loh. Kalau lu aja suka sama cewek, kenapa sih cewek nggak bisa suka sama cewek gitu loh? Iya sih. Gue lesbi sih, Madam. Gue lesbi. Iya. Ya gue juga lesbi. Gue suka sama cewek. Gue cowok. Gue sama cewek. Enggak gitu kali. Badan perempuan itu sama indah, sama they're very sexy. I love women's curve ya. Mau yang tua kayak mau yang muda, tapi entah kenapa pasangan lesbianku itu pasti selalu lebih muda. Lebih muda. Ini masalah ketertarikan aja kali ya, Madam ya? Atau memang Madam yang memilih? Atau memang ya memang kebetulan aja yang lebih muda mau sama Madam gitu? Nah itu aku yang selama ini ya dari
pengalaman-pengalaman aku itu, to be honest, aku nggak pernah menginisiasi loh. Nggak pernah inisiasi. Oh, berarti itu datang dengan sendirinya dong, Madam? Datang dengan sendirinya. Dan aku kan menampak, dan signal-signal itu kan jelas ya. Iya. Signal-signal itu jelas, jadi ya udah lanjut aja. Tapi aku sendiri nggak pernah jualan, gue cuma beli gitu loh. Oh, nggak pernah jualan, cuma beli tapi didatangi langsung gitu sama yang jualan. Ya begitulah kira-kira. Berarti daya tarik Madam nih kuat banget. Nah, Madam, itu tadi kayak ngomongin sama lesbian, maksudnya sesama jenis gitu. Maaf ya, Madam. Pertama kalinya tuh jijik nggak sih, Madam? No, not at all. Not at all. Oh, enggak ya? Ini kita ngomong, jadi lu bisa bayangin nggak sih scene-scene yang kayak seperti gue bilang, kayak di film-film apa, Playboy Bunny itu loh, scene di Door to 40, 12 cewek-cewek bergulat-gulatan begitu. Ya demikianlah pengalamanku pertama. Oh, itu udah. Jadi, itu rasanya gimana, Madam? Udah berbaur semua penuh gairah gitu ya? Kayaknya hampir tidak mungkin kamu menolak. Oh, oke. Jadi attraction-nya itu, baunya, secara visualnya, gitu. Jadi mungkin susah menolak ya. Susah menolak, mungkin ya. Iya, mungkin susah menolak, dan juga karena kebetulan aku kuliah waktu itu di kampus yang di mana cuman aku satu-satunya murid asing, international student. Nah, jadi ya teman-teman satu dorm ini ya mungkin mereka punya, aduh pengen ngerasain nih yang orang Asia gimana sih gitu loh. Dari situ lah berlanjut. Dari situ berlanjut. Oh. Asik gak sih? All slimy and oily gitu. Iya. Ya kalau kita sih suka ya, gue pribadi sih suka. Ya karena cewek. Ya kan cewek. Gue belum punya ketertarikan untuk ke cowok sih sebenarnya. Oke. Iya, seru lagi. Seru lagi. Itu berarti bisa kita bilang itu sex party dong ya, Madam? Ya, itu kebetulan aku cukup beruntung punya kampus yang seperti itu gitu. Jadi itu hampir sesuatu yang reguler. Aku rasa itu juga sebagai pelepasan dari beban studi ya. Beban studi, gitu. Ya. Karena itu kan kota kecil waktu itu. Jadi kan kita kan nggak ada mall, nggak ada disco, ya mau ngapain, yang ngewe lah. Iya. Iya juga sih, itu yang gue pikirkan kalau gue tinggal di daerah. Iya sih. Tapi kalau di kota kayak gini memungkinkan juga kali. Ada aja pasti lah, men. Iya. Yang apalagi Jakarta ya. Iya sih, kalau di Jakarta ya. Nggak tahu ya, kalau Indonesia, mungkin Madam sendiri pernah punya pengalaman nggak, Madam, sex party di Indonesia tuh? Di Jakarta ya. Oh, ya. Jakarta ya? Oh, ada? Ada banget, ada banget. Oke. Wah, kita baru tahu nih. Ada banget. Nah, tapi itu kan istilahnya kan, istilah kerja kan undercover. Nah, ini untuk sex party yang di Jakarta ini, boleh nggak kalau gue tanya gini, ini ada hubungan sama alter tadi nggak? Jadi apakah yang berkumpulnya itu hanya komunitas alter aja, atau yang saling kenal satu sama lain doang? Iya, atau semua boleh join gitu, Madam? Kayak misalnya Herat nggak punya akun alter, akunnya namanya Herat gitu. Jadi namanya sex party itu ada sebelum Twitter populer, udah ada. Oh, udah lama juga. Ada. Jadi ada istilahnya yang misalnya salah satu yang paling awam tuh istilahnya anak forum. Anak forum. Nah, forum itu bangsanya kayak kampusnya gitu loh. Iya. Nah, jadi di situ dari segerombolan anak-anak, ya udah mereka melakukan ada kesepakatan, yuk bikin sex party yuk di hotel ini, di apartemen ini gitu kan. Nah, tapi kalau perkara siapa yang diundang, again itu biasanya by selection. Jadi by selection. Nah, tapi ada juga yang memang kelompoknya orangnya nggak mau berubah-berubah.
Itu filternya berdasarkan apa ya, Madam? Biasanya. Kalau misalnya nih, kalau yang aku dapat kan, aku kan karena dapatnya dari alter ya, Iya. dari alter. Nah jadi ya dari seputaran teman kita aja tuh, by reference. Misalnya nih teman aku bilang, next time kita undang ini yuk, gitu. Orangnya asik, begini gitu kan. Terus ya kita ada pertanyaan-pertanyaan sama dia, ya udah ajak aja dulu ketemuan ngopi gitu loh. Cocok nggak vibe-nya nih nanti nih gitu loh. Batasannya dia apa gitu. Oh iya. Ditanya. Emang ada semacam rules atau games segitu nggak sih, Madam, ketika sex party? Rambut nggak boleh botak. Oh ya, tentu ada rules of the game. Maksudnya standar-standar ada dong, ada dong. Starpi gitu, men. Ada rulesnya, nggak boleh bawa senjata tajam, begitu. Misalnya kalau aku sama teman-teman aku tuh ya, lu mesti bisa menghargai segala bentuk gitu misalnya. Segala bentuk. Segala bentuk. Itu both untuk cewek dan cowok gitu kan. Terus mesti sehat jasmani kan gitu. Terus istilahnya sangat open minded. Jadi istilahnya lu kalau cuma datang untuk nonton doang, kita mungkin bakal say no gitu loh. Kita pengen orang yang memang pengen berpartisipasi, nggak cuma duduk-duduk doang gitu loh. Oh gitu. Tapi ya kadang-kadang ya memang ada orang yang cuma pengen duduk-duduk doang sambil dia coli ngeliatin orang main. Ada live ya? action gitu loh. Tapi biasanya mereka mabuk kan, para pelakunya nih, mabuk gitu. Gua nggak tahu sih. Enggak juga. Enggak juga. Bayangin gitu. Karena malu gitu loh, kalau orang awam kayak gue, kayak malu, ada herat juga telanjang. Makanya. Ya itu kan karena kenal ya, Kalau nggak kenal kan ya udah bodo amat, ya nggak sih? Tapi kan biasanya sih. Nah ini gue penasaran, Madam. Kalau sex party itu ada yang pasangan beneran nggak sih? Oh dia ada. Pacaran. Iya. Entah pacaran atau menikah gitu. Oh ada? Ada. Wow, ini udah nggak paham sih kalau kayak. Berarti kan kalau couple ya berarti kan entah cowoknya make cewek yang lain, gitu kan, ceweknya juga dipakai sama cowok yang lain. Ada ya Madam kayak gitu? Oh sangat ada. Jadi ada akun-akun di alter itu yang memang akunnya yang dipegang oleh couple. Yang memang dia buat akun itu cuma untuk sekedar mencari pasangan teman-teman lain untuk sex party itu ada. Oh gitu. Paling banyak berapa orang sih, Madam? Untuk biasanya tuh untuk seks yang paling banyak ya? Tadi Madam kan paling banyak. 10. Paling banyak. Ya, kata kan 10. Mungkin pernah nggak yang lebih banyak? 80. Satu stadion. Ya mesti pakai ke GBK kali ya kalau kayak gitu. Itu dia. Kawinan kali. Aku rasa sih nggak mungkin lah sampai terlalu banyak ya. Aku rasa 20 orang itu udah terlalu banyak. Karena kan kita mesti ngelihat tempatnya juga. Iya. Oh, misalnya kita tempatnya juga. Maksudnya hotel room paling gede berapa sih gitu loh. Nah, itu kan. Terus juga kita mesti consider ributnya itu gimana. Oh iya. Bisa bayangin nggak sih 10, ini kita ngomongin 10 orang berarti itu misalnya 4 orang cewek, 4 orang cewek, 6 orang cowok. 4 orang cewek, sekali berempat itu gimana tuh ributnya? Seru banget sih. Seru banget sih. Gue mau nonton deh. Oke. Nonton bayar tiket dong. Oh siap. Oh enggak, tiketnya masih mahal nih. Eksklusif live ya. Iya live dong. Jarang-jarang. Nah jadi ada joke tuh ya di alternya di antara kawan-kawan kami tuh. Kalau aku misalnya mau having sex sama partner aku itu, pusnya di videoin gitu loh, dan jadi workshop. Oh, jadi workshop. Oh. Madam, si yang para apa namanya, yang punya alter ini, komunitas ini punya grup WhatsApp gitu nggak sih? Lu mau gabung lu ya? Gue penasaran aja kayak si alter A, alter B, alter C gitu kan, ada dalam grup WhatsApp. Terus komunikasi lewat situ. Ada gitu. Tapi jadi misalnya aku tuh dulu start
namanya WhatsApp group dari orang-orang alter, tapi ternyata pembahasan kami nggak melulu tentang seks kok. Kita ngomongin tentang kerjaan, terus kalau ada yang butuh bantuan gitu loh. Jadi kalau memang jadi teman, akhirnya memang jadi teman baik gitu loh. Tapi kalau perkara selangkangan, ayo aja. Oh. Oh gitu ya. Intinya dari after sex party bisa jadi teman, atau mungkin jodoh mungkin. Iya. Nggak tahu sih. Bisa jadi aja. Bahkan balik lagi kan bisa aja kayak ke pencarian jodoh. Gue nggak bisa nyari di app dating, carinya di sex party. Di sex party. Siapa tahu, paling tidak nafsu seksnya ketahuan kan, gitu loh. Apa sih compatibility seksnya langsung ketahuan kan? Iya benar juga. Itu, iya. Nah tapi ya kalau namanya sex party itu, kalau aku sih saraninnya sih ya mesti benar-benar di prep lah gitu ya, mesti di prep kesehatan, keamanan, ya kan gak enak juga ya nanti tiba-tiba digebrek sama satpol pp gitu kan. Betul. Harus tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dulu ya. Masker. Ya tetap aja digerebek kan. Tapi biasanya itu kalau lagi sex party itu biasanya itu memang lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Begitu iya dong. Gitu. Iya, nggak paham sih gue. Tapi kayak kenapa? Iya, mungkin cewek masih banyak yang malu-malu kan. Kalau cowok kan kayak ayo gitu kan. Tidak terlalu banyak pikir. Make sense. Jadi jangan sampai ada cewek yang merasa tidak diingini pada saat itu. Gitu. Iya, kasihan. Iya. Kasihan kalau diemin gitu kan. Iya, tapi gosong aja. Ya, makanya harus kenapa lebih banyak cowok. Berarti capek loh. Ya kenapa Sangat capek loh. Sangat capek loh habis itu. Soalnya itu bisa sampai jam 3 pagi. Non-stop? Iya, on and off seberapa kuatnya lu aja. Wah gila. Ya sabar ya men, kalau lo ikut sekali doang berarti kasihan. Nonton ujung-ujungnya. Kan gue dokumentasi biasanya. Dokumentasi ya. Sama mengutin tisu ya. Aduh tapi ini seru banget sih obrolan seks party itu kayak awalnya dari alter tiba-tiba jadi ke seks party nih banyak banget gitu materinya. Iya enggak tapi kayak gue juga masih penasaran gitu kayak sebenarnya tuh ini ada skenario gangbang nggak sih madam kayak satu cewek dipakai 2 cowok gitu kan kayak I don't know nonton di ada sekali ada banget. Iya ada ya jadi kan karena sudah proses filtering itu kan jadi istilahnya kita tahu tiap orang maunya apa gitu ya. Nah jadi misalnya aku ngomong nih sama temanku dan mereka tahu bahwa aku misalnya suka di gangbang, nanti mereka bakal nge-gangbang aku gitu loh. Oh, berarti ini anal juga itu dong. Sangat nggak tahu lah. Iya dong. Ya itu pokoknya nanti apa yang sudah diinikan pokoknya kita mesti tahu dulu si yang orangnya datang itu pengennya apa, sukanya apa gitu. Apakah dia suka diikat gitu kan? Atau misalnya boleh nggak anal atau tidak boleh misalnya gitu kan. Kalau aku kan aku anal seks cuman sama pasanganku. Lainnya boleh. Nggak semuanya bisa. Tidak, itu special ticket ya. Itu special ticket banget itu. Kenapa gitu ya, Madam? Anal seks itu kalau sama aku itu sangat lebih personal daripada seks yang lain. I don't know why. I think it's because pleasure-nya beda banget ya. Pleasure-nya itu beda banget. Gitu. Jadi aku cenderung merasa bahwa anal seks itu cuman untuk pasanganku aja gitu. Ya karena dia yang sih paling tahu cara handle my butt gitu kan, my ass cuman dia yang paling tahu. Dan aku percayakan itu sama dia gitu loh. Apa se-complicated itu ya? Karena ya ini kan gue orang awam ya, maksudnya gue cuma tahu anal dari bokep gitu kan. Ya udah sama aja sebenarnya. Kayak vagina gitu si anal ini sendiri, atau ternyata lebih kompleks dari itu gitu prosesnya, terus penanganannya bla 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 gitu.
kalau anal seks itu jelas itu ada prosesnya ya. Dan resikonya menurut aku pribadi lebih tinggi. Iya, pasti. Karena di anal itu syaraf-syarafnya sangat banyak dan sangat sensitif. Jadi kalau misalnya kamu cuma langsung nyerodok doang, untuk penerimanya itu bakal bisa sampai pingsan, orang kesakitan. Pingsan. Itu nggak bisa langsung ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Madam minta anal dong," gitu kan. Terus ya aku mesti inget dulu ini orang pengalamannya apa dengan anal seks gitu loh. Kalau cuma tahu nyodok doang aku nggak mau gitu kan. Karena dia kan mesti paham dong aku punya muscle di belakang itu kayak gimana. Terus aku juga mesti tahu dia kekuatan dia gimana. Itu makanya banyak banget aku dengar cerita-cerita dari teman-teman perempuan dan laki-laki ya yang mereka trauma sama anal seks karena pelaksanaannya salah. Langsung nyodok gitu doang. Impact-nya bisa sampai yang mempengaruhi kesehatan pasti ya. Selain itu juga sampai trauma juga ya. Mental ya berarti ya. Iya, karena itu sangat-sangat sakit. Mental. 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 Tadi gue nyebut mental. Mental. Suka bikin basah. Jadi dari sekian banyak materi yang udah kita obrolin tuh yang udah dari ngomongin alter sampai ke anal, sex party, anal, dan sampai ke poin-poin besar yang tadi kita udah bicarakan ya. Itu bisa kalian ambil semua hikmahnya dan bagaimanapun ini kita memberikan wawasan, kita ya? berbagi pengalaman berbagi dari praktisi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang benar-benar dia melakukannya dengan konsen gitu. Dia melakukan itu sendiri dengan kemauan dia sendiri. Kemauan sendiri gitu, dan ini banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari sini. Benar atau salahnya dibalikin lagi ke kalian. Iya. Gimana kalian menanggapinya, menyikapinya ya. Karena sepanjang obrolan ini yang kita angkat adalah pengalaman pribadi dari narasumber kita. Ya again, kalau gua dan Herat terutama tidak berhak menilai ini benar atau salah. Balik lagi ke para orang yang mendengarkannya. Pergi ke Kediri untuk bertemu, Cakep. Untuk berbincang dan nostalgia. Cakep. Siapapun dirimu dan fantasimu, Cakep. tetap senang dan selalu bahagia.